Sobat Beavers, welcome back to Beaver Pusat Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal TPS, pengetahuan dan pemahaman umum yang akan disampaikan oleh Kak Tri dan Kak Aziza. So, check this out. Soal nomor 1, pertanyaannya, topik yang tepat untuk bacaan di atas adalah, untuk menentukan topik, kita baca dulu teksnya. Topik bisa kita temukan pada kalimat utama atau gagasan pokok. Kita baca teksnya. Paragraf pertama. TET atau DMFT di Indonesia adalah antara 6,44 dan 7,8. Sedangkan indeks DMFT yang telah ditetapkan oleh WHO hanya berhenti di angka 3. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, penanggalan gigi, gusi, infeksi, dan berbagai kasus berbahaya, termasuk kematian. Kini, karies gigi telah menjadi penyakit yang tersebar di seluruh dunia. Perhatian dan permasalahan mengenai karies akar telah meningkat pada dekade terakhir ini. Diperkirakan bahwa 90% anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karies. Tingkat penderita tertinggi berada di Asia dan Amerika Latin. Peningkatan karies banyak dipengaruhi perubahan dari pola makan. Samping itu, kesadaran masyarakat untuk datang berobat ke fasilitas-fasilitas layanan kesehatan pun rendah. Menurut Lisa Ramadhani Wiyonoputri, pakar dari Dentist Gallery, 87% masyarakat yang mengeluh sakit gigi dan datang berobat sudah dalam keadaan terlambat. Struktur gigi yang telah rusak tidak dapat sembuh sempurna, walaupun remineralisasi pada karies yang sangat kecil dapat timbul jika kebersihan dapat benar-benar dipertahankan. Untuk kasus tertentu yang relatif masih kecil, karies dapat diobati dengan fluorida topikal untuk merangsang remineralisasi. Untuk lesi yang besar dapat diberikan perawatan khusus. Perawatan ini bertujuan untuk menjaga struktur lainnya dan mencegah perusakan lebih lanjut. Ekstraksi atau pencabutan gigi juga menjadi pilihan perawatan karies bila gigi tersebut telah hancur karena proses pelubangan. Dari teks tadi yang sudah dibaca, dijelaskan bahwa situ ada penyebab yang menyebabkan karies dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk bisa menanggulangi. Kita lihat untuk pertanyaannya adalah topik yang tepat untuk bacaan di atas. Di paragraf 1 dijelaskan tentang TET atau DMFT di Indonesia adalah antara 6,44 dan 7,8. Terus di paragraf 2 menjelaskan tentang karies atau TET DMFT ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, termasuk bisa menyebabkan kematian. Di paragraf 2 ini kita bisa tentukan bahwa gagasan pokoknya atau ide pokoknya adalah ini. Penyakit ini maksudnya adalah karies ya. Terus yang di paragraf ketiga ini membahas tentang cara pengobatannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa topik yang dibahas di dalam teks ini adalah, kita lihat untuk pilihan jawaban A, karies merupakan penyakit gigi paling mematikan. Di sini karies bukan paling mematikan, tapi menjadi salah satu ya. Yang B, berbagai metode penyembuhan karies. Tidak hanya dijelaskan tentang metode saja di sini, tapi juga ada penyebabnya dan ada akibatnya. Terus yang C, kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karies. Ada salah satu hal yang merupakan sifat masyarakat yang masih belum peduli dengan masalah karies. Yang D, tingginya penderita karies di Indonesia. Yang E, karies adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Jadi kalau kita tentukan sesuai dengan gagasan utama atau ide pokoknya ini adalah ini ya, bahwa jika tidak ditangani menyebabkan nyeri, penanggalan gizi, dan berbagai kasus berbahaya termasuk kematian. Jadi jawabannya adalah karies adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Jawabannya adalah yang E. Nomor 2,
Yang dimaksud dengan lesi pada paragraf ketiga bacaan di atas adalah, kita lihat untuk paragraf ketiga. Struktur gigi yang telah rusak tidak dapat sembuh sempurna, walaupun remineralisasi pada karies yang sangat kecil dapat timbul jika kebersihan dapat benar-benar dipertahankan. Untuk kasus tertentu yang relatif masih kecil, karies dapat diobati dengan fluorida topikal untuk merangsang remineralisasi. Untuk lesi yang besar dapat diberikan perawatan khusus. Ini untuk lesi. Jadi maksud dari kata lesi, untuk lesi yang besar, kita akan lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa untuk kasus tertentu yang relatif masih kecil, karies dapat diobati dengan fluorida topikal untuk merangsang remineralisasi. Dan ini adalah untuk, berarti ini hampir sama dengan ada kasus ya. Kasus ini berupa, berarti berupa penyakitnya ya. Ini adalah kasus kecil, kalau ini adalah kasus yang agak besar. Berarti di sini yang dimaksud lesi itu adalah apakah gigi yang terkena karies, kurang tepat. Yang B, sakit yang disebabkan karies, dampak pengobatan karies, proses pengobatan karies, pemakaian obat yang berlebih. Yang tepat adalah di sini kasusnya itu berupa sakit yang disebabkan oleh karies. Nomor 3, hal yang tidak diuraikan pada bacaan di atas adalah, kita lihat pilihannya. Yang A, pengertian karies. Pengertian karies dijelaskan di paragraf 1 tentang TDMFT. Ini adalah termasuk karies ya. Di paragraf juga ada penjelasan tentang karies. Jadi untuk pengertian karies ini ada ya. Terus yang B, penanganan terhadap masalah karies. Penanganan terhadap masalah karies ini ada di paragraf kedua ya, jelaskan tentang cara penanganan karies. Terus yang ke C, sikap masyarakat dalam menghadapi karies. Di sini ada sikap masyarakat dalam menghadapi karies, yaitu mereka enggan untuk berobat ke fasilitas-fasilitas layanan kesehatan. Terus yang C, penyebab munculnya karies. Di sini bukan penyebab munculnya karies, tapi adanya peningkatan karies. Ya, terus yang D, akibat dari karies. Akibat dari karies jelas di paragraf 2 kalimat pertama. Ini bisa menyebabkan kematian. Berarti jawabannya adalah yang D, penyebab munculnya karies. Ini tidak dijelaskan di dalam teks. Yang keempat, yang merupakan fakta dari bacaan di atas adalah fakta. Fakta ini berarti kejadian yang benar-benar terjadi, yang jelas ada buktinya dan ada jumlah atau datanya. Di sini kalau kita lihat untuk pilihannya yang A, angka kematian yang disebabkan oleh karies cukup tinggi. Di sini bukan angka kematian yang tinggi karena karies, tapi karies bisa menyebabkan kematian. Berarti kurang tepat. Yang B, rendahnya mutu pelayanan kesehatan membuat masyarakat enggan berobat. Ini juga kurang tepat karena bukan pelayanan yang kurang, tapi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berobat. Yang C, 90% anak-anak usia sekolah di seluruh dunia pernah mengalami karies. Ini ada data 90%. Nah, berarti menunjukkan bahwa ini berupa data. Yang D, kebanyakan orang sering mengabaikan sakit gigi. Ini juga tidak dijelaskan di dalam paragraf. Terus yang E, gigi yang telah rusak dapat disembuhkan dengan remineralisasi. Ini tidak bisa sembuh total ya. Jadi yang merupakan fakta adalah yang C. Jelas ini datanya ada 90% anak-anak usia sekolah seluruh dunia pernah mengalami karies. Nomor 5. Makna kata keterampilan kertas yang dimaksud pada bacaan di atas adalah sebagai berikut. Kecuali kita lihat untuk teks bacaannya.
Melalui pergulatan besar, program studi terapan berhasil keluar dari perangkap ilmu dasar, ilmu komputer, keluar dari fakultas, matematika, dan manajemen menjadi sekolah bisnis. Dari lulusan dengan keterampilan kertas, mereka masuk pada karya akhir berupa aplikasi, portofolio, mock-up, desain, dan laporan pemecahan masalah. Metodologi yang dipakai, tetapi validitas eksternal atau impact dan aplikasi diutamakan. Hanya pada program doktoral, metodologi riset yang kuat diterapkan. Itu pun banyak ilmuwan yang meminjam ilmu dasar atau ilmu terapan lain sehingga terbentuk program multidisiplin seperti arsitektur yang dijodohkan dengan antropologi atau arkeologi, akuntansi dengan ilmu keuangan. Maka di sini makna kata keterampilan kertas itu adalah mahir menyusun masalah, bukan ya, mahir menyusun laporan pemecahan masalah ini, terus mahir menjawab soal dalam lembar ujian juga tidak, mahir menyusun tesis tidak disebutkan di sini, mendapat nilai A. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 6 pertanyaannya, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah, kita lihat yang A. Pola pikir para ilmuwan adalah ilmu terapan yang penekanannya ada pada metodologi dan statistik untuk mencari kebenaran ilmiah. Ini tidak sesuai ya, karena pola pikir ilmuwan adalah ilmu dasar, bukan ilmu terapan. Harusnya ilmu dasar. Berarti ini tidak sesuai. Ya, kita pilih dulu. Terus yang B, hanya sedikit yang menyadari bahwa universitas yang hebat bukan hanya diukur dari jumlah publikasinya. Ini jelas ada di paragraf pertama ini. Terus yang C, ilmu kedokteran merupakan salah satu contoh pendidikan terapan. Ya, kita bisa lihat di sini di paragraf kedua, terapannya bisa berkembang menjadi ilmu kedokteran. Berarti sesuai ya. Terus yang D, pada mulanya ilmu terapan dikembangkan di perguruan tinggi untuk mendapat dana riset dan menjembatani teori dengan praktek. Ini juga sesuai dengan ini di paragraf ketiga ya. Dikembangkan di perguruan tinggi untuk mendapatkan dana riset. Berarti sesuai. Yang E, salah satu program studi terapan yang berhasil keluar dari perangkap ilmu dasar adalah manajemen. Ini juga ada di dalam teks ya. Ini di paragraf ketiga. Jadi yang tidak sesuai adalah yang A. Nomor 7, berdasarkan bacaan di atas, berikut ini adalah fokus ilmu terapan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara kecuali. Kita lihat yang A, Thailand fokus dengan ilmu terapan pariwisata dan pertanian. Kita lihat di sini Thailand ya, fokus dengan ilmu terapan pariwisata dan pertanian, benar. Terus yang B, Singapura fokus dengan industri jasa keuangan. Kita lihat untuk Singapura untuk jasa keuangan. Nih, lihat di sini. Terus yang C, Jepang fokus dengan elektronika. Ini juga ya, Jepang menunjukkan adalah fokus bidang elektronika. Terus untuk yang Swiss fokus dengan manajemen perhotelan, kuliner dan arloji. Lihat di sini ya, Swiss. Dan yang E, Amerika Serikat fokus dengan kedokteran. Ini kurang tepat karena di sini Amerika itu fokus dengan keduanya, yaitu ilmu terapan dan ilmu dasar. Berarti jawabannya adalah yang tidak sesuai yang E. Nomor 8, kata ini pada kalimat ke-15 paragraf 2 di atas merujuk pada, kita lihat kalimatnya. Jadi kita baca juga kalimat sebelumnya. Tentu terjadi pergulatan besar agar ilmu terapan dapat benar-benar diterapkan. Pada mulanya hal ini dikembangkan di perguruan tinggi untuk mendapat dana riset dan menjembatani teori dengan praktik. Ini itu sebagai pengganti hal yang dijelaskan adalah ilmu terapan. Jadi jawabannya adalah yang C, ilmu terapan. Nomor 9, pertanyaannya,
Topik yang dibicarakan dalam kutipan di atas mengenai, berarti kita harus baca dulu paragrafnya. Naiknya permukaan air laut telah mendorong 100 orang penduduk sebuah pulau di Samudra Pasifik berpindah ke lokasi yang lebih tinggi. Ini adalah dampak pemanasan global yang jelas terlihat kerugiannya bagi sebuah komunitas. Pohon-pohon kelapa yang ada di pinggir pantai telah terendam air dan para penduduk Lateu di Pulau Tegua, Vanuatu mulai membongkar rumah kayunya dan berpindah ke pulau di dekatnya yang 600 meter lebih tinggi. Mereka tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pantai, kata Taito Nakalevu, seorang ahli perubahan iklim di Sekretariat Program Lingkungan untuk Regional Pasifik, saat menghadiri konferensi untuk melawan perubahan iklim di Montreal yang dihadiri 189 negara. Air pasang yang tinggi karena badai menjadi semakin besar dalam tahun-tahun terakhir dan menyebabkan Lateu tidak lagi berpenghuni karena sering disapu banjir antara 4 hingga 5 kali dalam setahun. Kami melihat pasang yang tinggi menyapu pulau-pulau di sana, katanya. Program lingkungan PBB atau UNEP menyatakan bahwa wilayah Lateu menjadi salah satu, kalau tidak boleh dikatakan yang pertama, daerah yang secara formal berpindah karena pengaruh buruk perubahan iklim. Panel ilmuwan yang memberi saran pada PBB memperkirakan bahwa permukaan air laut akan naik paling tidak 1 meter pada 2100 karena melelehnya es sebagai dampak pemanasan global yang dipicu terjebaknya panas di atmosfer. Gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik, pabrik, dan mobil adalah penyebab efek yang disebut rumah kaca itu. Banyak komunitas pantai lainnya yang terancam karena kenaikan air laut, misalnya Orleans di AS, Venesia di Italia, atau pemukiman di Kutub Utara. Mencairnya glacier dan gunung es menyebabkan erosi pantai oleh gelombang air laut. Nah, di sini hal yang dibahas itu tentang pemanasan global dan akibatnya. Di sini juga dijelaskan penyebabnya juga. Maka bisa kita simpulkan bahwa topik yang dibahas di dalam paragraf ini itu tentang dampak dari pemanasan global. Karena ini lebih fokus dampak dari pemanasan global yang dijelaskan di dalam paragraf. Berarti harusnya jawabannya yang E. Nomor 10. Berdasarkan tersebut, hubungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua adalah, kita lihat paragraf pertama dan paragraf kedua tadi sudah dibaca, bahwa paragraf kedua ini isinya adalah tentang penjelasan dari paragraf pertama. Ya, jadi ini menjelaskan lebih detail paragraf pertama di paragraf kedua. Jadi harusnya jawabnya adalah paragraf 2 mengandung penjelasan paragraf 1. Nomor 11, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, kita lihat dulu untuk pilihannya. Yang A, gas hasil pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Kita lihat di sini, ada kasus seperti ini. Ini ada di ini ya. Gas yang dihasilkan pembakaran bahan bakar fosil, pembangkit listrik, pabrik, mobil, ini adalah penyebab dari efek rumah kaca. Berarti ini bisa ya. Terus yang B, penduduk Lateu tinggal di Papua New Guinea. Ini tidak dijelaskan, nama pulaunya bukan Papua New Guinea. Berarti tidak. Yang C, para ilmuwan memperkirakan bahwa permukaan air laut akan naik lebih dari 1 meter, bukan lebih dari 1 meter, tapi di sini diperkirakan kurang lebih 1 meter, jadi bukan lebih dari 1 meter, berarti tidak tepat. Terus yang D, Pulau Tegua adalah pulau yang terancam banjir akibat naiknya permukaan air, bukan terancam, tapi memang sudah mengalami banjir, berarti tidak sesuai. Yang E,
Mencairnya glacier dan gunung es di kutub utara menyebabkan banjir di sebagian besar kawasan Samudra Pasifik. Jadi bukan karena ini, tapi karena adanya naiknya air laut yang menyebabkan banjir. Berarti jawaban yang benar harusnya yang A. Nomor 12. Pernyataan yang tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegua adalah, untuk pernyataan ini kita bisa menemukan di paragraf 1. Kita lihat untuk yang A, rumah kayu merupakan rumah khas penduduk di Pulau Tegua. Ini tidak dijelaskan di sana ya, di paragraf 1, 2 maupun 3. Yang B, di Pulau Tegua terdapat banyak pohon kelapa. Ya, di sini dijelaskan ini banyak pohon kelapa ya, pohon-pohon yang kelapa yang ada di pinggir pantai. Terus yang C, badai menyebabkan air pasang yang tinggi di Pulau Tegua. Ya, ini benar sesuai dengan paragraf 1 ya. Terus yang D, Pulau Tegua berpenduduk 100 orang. Ya, ini jelas ya, 100 orang. Terus yang E, penduduk Letua berpindah ke daerah lain karena tempat tinggalnya sering dilanda banjir. Jelas ini ya. Nah, dilanda banjir beberapa kali. Jadi jawabannya yang tidak benar adalah yang A. Sekarang kita masuk ke soal TPS Bahasa Inggris. Read the following text and answer the questions. Bacalah teks berikut ini dan jawablah pertanyaan berikut ini. The following text is for number 1 until number 4. Teks berikut ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 8. Right now, the amount of carbon dioxide in our environment is hovering at 400 parts per million, a number that is already large enough to start affecting our environment. Sekarang jumlah dari karbon dioksida di lingkungan kita is hovering. Nah, kata-kata is hovering di sini bermakna melayang-layang di udara dengan 400 juta bagian, yang mana jumlah tersebut itu adalah that is already large enough, jumlah yang cukup besar to start affecting our environment, yang mana jumlah karbon dioksida yang terlalu besar itu mulai mempengaruhi lingkungan kita. Carbon dioxide is a greenhouse gas, meaning that it traps heat within the Earth's atmosphere. Karbon dioksida adalah sebuah gas efek rumah kaca, yang mana gas tersebut adalah it traps, ini menangkal atau masuk panas di dalam atmosfer dari bumi. Nah, kemudian that's why governments around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually. Itu mengapa, alasannya kenapa pemerintah di seluruh dunia are trying to reduce, sedang mencoba untuk reduce, itu artinya mengurangi jumlah dari karbon dioksida yang berada di atmosfer annually, setiap tahun. Annually itu artinya adalah setiap tahun. In the hopes that the planet won't get so warm that parts of the planet become uninhabitable. Jadi dengan harapannya bahwa planet itu tidak akan semakin panas sehingga bagian-bagian bumi itu tidak dapat dihuni. Jadi maksudnya dari kalimat the planet won't get so warm and the parts of the planet become uninhabitable artinya adalah jika planet itu terlalu panas, maka orang-orang itu tidak bisa tinggal di planet tersebut. But what if those reductions don't happen and instead everything goes horribly wrong? Dan bagaimana jika pengurangan-pengurangan itu tuh tidak terjadi dan malah justru kebaliknya, segalanya itu berubah menjadi sesuatu hal yang lebih buruk? Selanjutnya, looking at a computer model of a world completely covered in water, a simple analog of the Earth which is 71% covered by water, Pope and colleagues look at what would happen if the carbon dioxide level rose to staggering levels. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya suatu permodelan, look at a computer model, suatu permodelan yang mana permodelan
bagiannya itu dilingkupi dengan air yang menunjukkan perumpamaan sederhana dari bumi, yang mana 71%-nya itu ditutupi oleh air. Nah, kemudian Bob dan teman-temannya melihat apa yang akan terjadi jika tingkat dari karbon dioksida itu rose to staggering level, naik ke tingkat yang mengejutkan. Jadi staggering di sini mempunyai makna mengejutkan. They found that when the level of carbon dioxide in the atmosphere reached 1,020 parts per million, temperatures at the surface of the world would reach nearly 135 degrees Fahrenheit. Nah, mereka di sini itu adalah Bob dan teman-temannya menemukan bahwa ketika tingkat dari karbon dioksida di atmosfer itu mencapai 1520 juta bagian, maka temperatur yang berada di permukaan bumi akan mencapai 135 derajat Fahrenheit. Evaporating vast amounts of water into the atmosphere, menguap dalam jumlah yang cukup besar air, yang mana airnya itu kemudian masuk ke dalam atmosfer, and sending them high up into the atmosphere, yang kemudian mengirimkan air-air yang tadi dalam jumlah besar tersebut ke dalam atmosfer. Atmosfernya itu kemudian mengirimkan lagi ke near space, artinya ruang angkasa. In this scenario, called the moist greenhouse in the paper. Nah, skenario ini disebut sebagai skenario rumah kaca lembab. Bob estimates that water could easily escape from the water-weight atmosphere into space. Bob itu memperkirakan bahwa air bisa dengan mudah mengubah air itu yang awalnya tadi air tersebut berada di atmosfer bisa masuk ke dalam ruang angkasa. Worse, they found that once most greenhouse conditions were reached, they couldn't be resolved even by removing the excess carbon dioxide. Lebih buruknya, Bob dan teman-temannya itu menemukan bahwa ketika kondisi dari rumah kaca itu lembab tercapai, kondisi tersebut itu tidak bisa kembali lagi, bahkan justru lebih banyak melepaskan karbon dioksida yang berlebihan. A similar situation could happen in a few billion years as the sun brightens in the natural course of its evolutions, sending out so much more heat and light that the temperature of the Earth's surface rises, creating a similar moist greenhouse effect. Nah, kemudian situasi-situasi yang sama itu bisa terjadi dalam bermiliar-miliar tahun ketika matahari itu menyinari dalam perjalanan evolusinya yang alami, yang mana mengirimkan lebih banyak panas dan cahaya ke permukaan bumi, yang pada akhirnya berpengaruh kepada temperatur yang terdapat di permukaan bumi itu meningkat. Kemudian karena temperatur yang ada di permukaan bumi itu meningkat, maka menciptakan efek rumah kaca lembab yang sama seperti tadi disebutkan di paragraf kedua. But there is no need to worry right now about whether the world will end in fire or gas. Tetapi tidak perlu ada yang dikhawatirkan sekarang mengenai apakah dunia itu akan berakhir dalam bentuk api atau gas. Given the length time scale to reach either situations, millions if not billions of the years. Jadi butuh waktu yang cukup lama atau bermiliar-miliar atau bahkan berjuta-juta tahun untuk mencapai situasi tersebut. These are more geological doomsday scenarios than humans one. Ini adalah skenario kiamat yang diciptakan secara geologis dan bukan berasal dari manusia. Isn't that comforting? Bukankah itu adalah sesuatu yang menenangkan? Selanjutnya kita mulai dari soal nomor 1. Number 1, the author's primary purpose is to discuss. Di soal nomor 1 ditanyakan mengenai tujuan penulis menulis teks tersebut untuk mendiskusikan tentang apa. Nah, untuk mengetahui tujuan, maka kita bisa melihat pada paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama kita bisa melihat bahwa
Di kalimat "That's why governments around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually." Di paragraf pertama kita bisa melihat bahwa alasan pemerintah itu untuk mengurangi dari jumlah karbon dioksida yang terdapat di bumi, yang terdapat di atmosfer setiap tahun. Nah, kenapa sih pemerintah itu berusaha untuk reduce the amount of carbon dioksida, mengurangi jumlah karbon dioksida? Karena di kalimat sebelumnya kita melihat bahwa jumlah dari karbon dioksida, the amount of carbon dioxide in our environment is hovering at 400 parts per million number. Jadi jumlah dari karbon dioksida yang berada di lingkungan itu atau yang melayang-layang di muka bumi itu mencapai 400 juta. Yang mana jumlahnya itu semakin besar, yang pada akhirnya karena jumlahnya tersebut semakin besar mempengaruhi dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu maka pemerintah berupaya untuk that's why government around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere. Berusaha untuk mengurangi dari jumlah karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. Kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa what if those reductions don't happen? Nah, bagaimana jika pengurangan dari karbon dioksida itu tidak terjadi? Tetapi justru sebaliknya segalanya itu berubah ke sesuatu yang lebih mengerikan. Nah, kemudian selain di paragraf pertama, kita juga bisa menemukannya di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ini, beberapa peneliti dan teman-temannya, dalam hal ini adalah Pope and colleagues, itu meneliti tentang kemungkinan yang terjadi jika tingkat dari karbon dioksida itu meningkat ke dalam rose to staggering level, meningkat ke dalam tingkat yang mengejutkan. Kita bisa melihat pada kalimat Pope and colleagues look at what would happen if the carbon dioxide level rose to staggering levels. Apa yang akan terjadi jika tingkat dari karbon dioksida itu meningkat ke tingkat yang mengejutkan? Kemudian di kalimat berikutnya mereka menjelaskan bahwa they found that when the level of carbon dioxide in the atmosphere reach, ketika tingkat dari karbon dioksida di atmosfer itu mencapai 1520 bagian juta, temperatur dari permukaan bumi itu akan mencapai 135 derajat Fahrenheit. Berarti di kalimat ini si Pope dan teman-temannya itu menjelaskan tentang kemungkinan yang terjadi jika tingkat karbon dioksida itu naik ke dalam tingkat yang mengejutkan. Oleh karena itu, maka untuk jawaban soal nomor 1, the author primary purpose is to discuss. Jadi tujuan penulis itu adalah untuk mendiskusikan kemungkinan yang terjadi jika jumlah dari karbon dioksida itu di atmosfer bumi itu semakin meningkat. Kita coba lihat pada opsi nomor 1, opsi A, what might happen if the amount of carbon dioxide in Earth atmosphere is increased dramatically. Apa yang mungkin terjadi jika jumlah dari karbon dioksida di atmosfer bumi itu meningkat dengan drastis atau mengejutkan? Nah, opsi A itu tepat dengan yang terdapat di paragraf pertama dan paragraf yang kedua. Oleh karena itu, tujuan pengarang adalah untuk mendiskusikan apa yang akan terjadi jika jumlah dari karbon dioksida di permukaan bumi itu atau di atmosfer bumi meningkat semakin tajam. Maka pilihan opsi nomor 1 itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 2, which of the following best describes the relationship of the second paragraph to the first? Di soal nomor 2 kita diminta untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang the relationship, berarti hubungan antara paragraf kedua dan paragraf terhadap paragraf pertama. Oleh karena itu, maka kita perlu melihatnya pada paragraf yang kedua. Nah, di sini di paragraf kedua
kita melihat terdapat kalimat looking at a computer model of a world completely covered in water, a simple analog of the earth which is 71% covered by water. Nah, di paragraf kedua ini kita bisa melihat bahwa adanya suatu pemodelan komputer atau suatu perumpamaan apabila tingkat dari karbon dioksida itu naik ke tingkat yang mengejutkan. Nah, di sini Pops dan teman-temannya itu membuat suatu penelitian atau riset bagaimana kemungkinan yang terjadi jika tingkat dari karbon dioksida itu meningkat tajam. Nah, sebelumnya pada paragraf pertama kita bisa melihat bahwa di paragraf pertama itu pemerintah itu berusaha untuk mengurangi. That's why governments around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually. Di sini pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer setiap tahunnya dengan harapan bahwa planet itu tidak terlalu panas sehingga bagian-bagian dari planet itu bisa dihuni. Nah, tetapi di kalimat terakhir kita mempunyai pernyataan bahwa but what if those reductions don't happen? Tetapi bagaimana jika pengurangan itu tidak terjadi? Dalam hal ini adalah pengurangan dari tingkat karbon dioksida. Nah, ketika pengurangan itu tidak terjadi, maka kemungkinannya adalah akan terjadi kemungkinan yang terburuk. Nah, kemungkinan yang terburuk ini dijelaskan di paragraf yang kedua, yang mana Pop dan teman-temannya itu mencoba untuk membuat suatu pemodelan atau perumpamaan bagaimana jika tingkat dari karbon dioksida itu naik ke dalam tingkat yang mengejutkan. Oleh karena itu, maka jawaban pada nomor 2 adalah yuk kita lihat pada opsi yang pertama. Some examples that might need to be considered related to solving the issue. Beberapa contoh yang mungkin perlu dipertimbangkan berhubungan dengan pemecahan isu. Padahal di paragraf kedua itu menjelaskan tentang perumpamaan atau kemungkinan yang terjadi jika tingkat dari karbon dioksida itu naik. Jadi di sini pilihan some examples-nya itu salah. Jadi bukan beberapa contohnya. Kemudian yang opsi B, an explanations of possible events if the future related to the issue. Yang opsi B adalah penjelasan dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berhubungan dengan isu. Nah, tadi di paragraf kedua kita bisa melihat bahwa paragraf kedua itu menjelaskan tentang kemungkinan yang terjadi jika karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi itu tidak berkurang. Jadi dia menjelaskan dari paragraf pertama, yang mana paragraf pertama itu menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat karbon dioksida. Oleh karena itu, maka opsi pilihan yang B ini betul, karena opsi pilihan B ini menyatakan penjelasan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan isu. Maka untuk soal nomor 2, hubungan yang tepat antara paragraf kedua dengan paragraf yang pertama adalah yang B, penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan atau kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan isu dari tersebut. Nomor 3, the author of the passage mentions the government is trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually. Pengarang dari teks tersebut itu menyebutkan bahwa the government is trying to reduce the amount of carbon dioxide. Jadi pemerintah itu berupaya untuk mengurangi jumlah dari tingkat karbon dioksida yang terdapat di atmosfer setiap tahunnya. By reducing the carbon dioxide levels, it is expected that dengan mengurangi tingkat karbon dioksida, ini diharapkan bahwa jadi di soal nomor 3 itu menanyakan tentang harapan jika pemerintah itu berhasil dalam mengurangi jumlah karbon dioksida yang terdapat di permukaan bumi. Nah, untuk dapat menemukan jawaban pada soal nomor 3, maka kita bisa menemukan pada kalimat berikut ini. That's why governments around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually.
Jadi pemerintah itu berupaya untuk mengurangi jumlah dari karbon dioksida yang terdapat di muka bumi setiap tahun in the hopes, dengan harapan bahwa planet-planet itu tidak akan semakin panas sehingga bagian-bagian dari planet itu menjadi tidak dapat dihuni. Jadi maksudnya adalah jika planet itu terlalu panas, maka orang-orang itu tidak bisa menghuni di sana, seperti itu. Oleh karena itu, maka untuk jawaban nomor 3 adalah, untuk melihat jawaban nomor 3, maka kita bisa menganalisis pada setiap opsi yang terdapat di soal nomor 3. Opsi yang A, this planet is warm enough to be inhabited. Jadi planet ini cukup panas untuk ditinggali. Nah, opsi yang A itu tidak tepat karena maksudnya adalah jika planet itu terlalu panas, maka tidak bisa dihuni oleh manusia, seperti itu. Kemudian yang B, the planet is too warm to be inhabited. Planet itu terlalu panas untuk ditinggali. Ini juga salah. Kemudian opsi yang C, orang-orang tidak bisa menghuni bagian-bagian dari bumi jika ini terlalu panas. Oh, orang-orang itu tidak bisa inhabit, itu artinya menghuni atau menempati bagian dari bumi jika ini terlalu panas. Nah, ini termasuk ke dalam itu adalah harapan dari pemerintah. Namun harapan dari pemerintah di balik itu adalah orang-orang itu bisa menghuni dari planet-planet. Jika planet itu tidak terlalu panas, maka opsi yang C juga masih kurang tepat. Kemudian opsi yang D, people cannot inhabit the parts of the planet if it is warm. Orang-orang itu tidak bisa menghuni bagian dari bumi jika ini panas. Ini juga bukan opsi pilihan jawaban yang tepat. Kemudian opsi yang E, orang-orang bisa menghuni bagian-bagian planet jika ini tidak terlalu panas. Nah, ini termasuk ke dalam harapan dari pemerintah. Nah, harapan dari pemerintah dengan adanya pengurangan tingkat karbon dioksida yang terdapat di atmosfer, harapannya adalah orang-orang itu bisa menghuni bagian dari planet. Seandainya saja planet itu tidak terlalu panas, maka opsi pilihan yang E ini adalah opsi yang betul untuk yang menunjukkan harapan dari pemerintah mengurangi tingkat karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. Soal nomor 4, based upon the passage, which of the following is not, yang bukan the result of the scenario discovered by Pope and colleagues when they used a simple analog of the Earth, which is 71% covered by water. Nah, hati-hati jika menemukan soal seperti soal nomor 4. Soal nomor 4 itu menanyakan tentang yang mana pernyataan berikut ini yang bukan, karena terdapat kata not, yang bukan merupakan hasil dari skenario yang ditemukan. Jadi discover itu artinya ditemukan oleh Pope dan teman-temannya ketika mereka menggunakan perumpamaan sederhana dari bumi yang ditutupi dengan air sekitar 71%-nya. Nah, untuk menemukan jawaban dari soal nomor 4 yang bukan merupakan hasil dari skenario, maka kita langsung saja mencocokkan opsi dari pilihan jawaban yang tersedia dengan yang terdapat di teksnya tersebut. Nah, untuk soal nomor 4, maka kita bisa menemukan pada paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa they found that, jadi they ini adalah Pope dan teman-temannya menemukan bahwa ketika tingkat dari karbon dioksida di atmosfer itu mencapai 1520 juta, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah temperatur yang ada di permukaan bumi itu akan mencapai hampir 135 derajat Fahrenheit 1. Jadi hasil yang ditemukan dari Pope dan teman-temannya terkait dengan risetnya adalah jika tingkat dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer itu naik, maka temperatur-temperatur yang terdapat di permukaan dunia itu akan mencapai 135 derajat Fahrenheit. Kemudian yang kedua adalah evaporating vast amounts of water into the atmosphere. Jadi akan menguap dalam jumlah yang cukup besar. Jadi air itu akan menguap dalam jumlah yang cukup besar ke atmosfer. Kemudian uap-uap air itu kemudian akan melayang naik ke
dalam ruang angkasa. Nah, this skenario ini disebut dengan skenario efek rumah kaca, seperti itu. Maka oleh karena itu, yang mana yang bukan merupakan skenario atau hasil skenario yang ditemukan oleh Pop dan teman-temannya. Nah, kita analisis dari opsi yang pertama. Temperatures at the surface of the world would reach nearly 135 derajat Fahrenheit. Nah, yang opsi yang A itu adalah temperatur di permukaan bumi itu akan mencapai sekitar 135 derajat Fahrenheit. Nah, pernyataan ini tadi terdapat di paragraf yang kedua, maka pernyataan ini adalah betul. Kemudian yang B, the carbon dioxide could evaporate vast amounts of water into the atmosphere. Karbon dioksida ini akan menguap dalam jumlah yang cukup besar. Jadi karbon dioksida itu akan menguap dalam ke bentuk air dalam jumlah yang cukup besar ke dalam atmosfer. Nah, opsi yang B juga betul. Kemudian opsi yang C, air bisa dengan mudah itu berpindah dari atmosfer bumi ke ruang angkasa. Ini juga betul. Opsi yang C itu juga betul. Kemudian untuk yang D, the increased level of carbon dioxide would not create a moist greenhouse effect. Nah, opsi yang D bahwa dengan adanya peningkatan tingkat karbon dioksida itu tidak akan menciptakan efek rumah kaca yang lembab. Nah, opsi yang D ini salah karena di sini harusnya tidak menggunakan kata not. Karena justru dengan adanya peningkatan karbon dioksida itu maka akan menciptakan efek rumah kaca. Maka pernyataan yang salah dengan hasil dari Pop dan teman-temannya itu adalah yang D. Kemudian opsi yang A ini, ketika when moist greenhouse conditions were reached, they couldn't be reserved. Nah, kalimat ini juga terdapat di paragraf yang kedua. Maka opsi yang E juga betul. Nah, opsi yang tidak tepat itu adalah opsi yang D. Nah, kita pindah ke teks yang kedua. Nah, the following text is for number 5 until number 8. Jadi ini seharusnya untuk soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Things consuming the highest levels of added sugars had lower levels of high density lipoprotein levels, HDL atau HDL, the good cholesterol, and higher levels of triglycerides and low density lipoprotein, the bad cholesterol. Jadi para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan dengan tingkat yang paling tinggi itu mempunyai HDL yang lebih rendah. Nah, apa sih itu HDL? HDL itu dijelaskan di kalimat setelahnya adalah the good cholesterol. Jadi kolesterol yang baik. Jadi HDL itu adalah kolesterol yang baik. Dan tingkat yang lebih tinggi dari trigliserida. Trigliserida itu adalah sejenis lemak dan juga low LDL. Nah, tingkat yang rendah dari LDL itu adalah the bad cholesterol. Jadi, para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan dengan jumlah yang paling tinggi itu mempunyai kolesterol baik yang lebih rendah dan juga mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari kolesterol buruk atau dalam hal ini LDL dan juga tingkat yang lebih tinggi dari trigliserida, yang mana trigliserida itu adalah lemak. Kemudian, this is the first study to assess the association of added sugar and the indicators of heart disease risk in adolescents. Ini adalah studi atau riset pertama untuk assess itu artinya adalah menguji atau menilai hubungan antara gula-gula tambahan dan indikator adanya resiko penyakit jantung di adolescents, berarti di anak-anak remaja, kata James Wells. Nah, James Wells itu adalah seorang study author, jadi penulis riset ini, dan juga merupakan seorang postdoktoral di Universitas Emory di Atlanta. Kemudian, the higher consumers of added sugar have more unfavorable cholesterol levels. Jadi, orang-orang yang mengkonsumsi dengan tingkat gula tambahan yang paling tinggi itu mempunyai tingkat kolesterol yang more unfavorable, mempunyai tingkat kolesterol yang lebih paling tidak menguntungkan. Seperti itu. Kemudian di kalimat selanjutnya, the concern is long-term
exposures would place them at risk for heart disease later in adulthood. Jadi perhatiannya adalah paparan jangka panjang yang mungkin bisa terjadi kepada mereka dalam hal ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi gula tambahan lebih tinggi terhadap resiko jantung yang mungkin bakal terjadi di saat mereka dewasa. Berarti mereka di sini adalah para remaja. Teenagers with the highest levels of added sugar consumption at more than 30% of total energy had 49.5 milligrams or deciliters compared to 54 milligram of HDL levels in those with the lowest levels of added sugar consumptions, a 9% difference. Nah, di sini di kalimat ini para remaja dengan tingkat konsumsi gula tambahan yang lebih tinggi, kira-kira berkisar dari lebih dari 30% total energi yang ada, maka dia itu mempunyai HDL itu adalah kolesterol baik sekitar 49,5 mg. Nah, dibanding mereka-mereka yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah itu mempunyai tingkat HDL sekitar 54. Jadi para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan lebih dari 30% dari total energi itu mempunyai tingkat kolesterol baiknya sekitar 49,5 mg. Sedangkan para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang paling rendah dari 30% itu mempunyai tingkat HDL sekitar 54 mg. Seperti yang kita ketahui pada paragraf pertama, tingkat kolesterol itu bagi remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu mempunyai tingkat kolesterol yang lebih rendah. Maka kita bisa melihat pada kalimat ini bahwa para remaja dengan tingkat konsumsi gula tambahan yang paling tinggi itu mempunyai kolesterol baik yang lebih rendah dibanding para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah. Kalau mereka mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah, maka dia tingkat kolesterol baiknya itu lebih tinggi, seperti itu. Dengan perbedaan sekitar 9% antara remaja yang mengkonsumsi gula tambahan lebih tinggi dengan remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahannya lebih rendah. Kemudian, previous studies indicate that the largest contributors of added sugars to the diet are sugary beverages. Jadi, penelitian sebelumnya itu mengindikasi bahwa penyumbang paling besar dari gula tambahan itu pada makanan itu adalah sugary beverages. Jadi, minuman-minuman yang manis atau minuman-minuman yang mengandung gula, seperti minuman soda, kemudian minuman-minuman buah-buahan, kopi, dan juga teh. Nah, seperti yang dikatakan oleh Wells yang merupakan penulis dari riset ini. Kemudian, the study included dietary recall from one 24-hour period that researchers merged with sugar content data from the US Department of Agriculture. Jadi, riset ini itu melibatkan penarikan makanan dalam satu periode dalam kurun waktu 24 jam, yang mana para peneliti itu menggabungkan data-data gulanya, data-data gula dari Departemen Pertanian Amerika. Nah, kemudian researchers estimated cardiovascular risk by added sugar. Nah, di sini peneliti itu memperkirakan adanya resiko-resiko dari tingkat kardiovaskuler dengan adanya penambahan gula tambahan tersebut. Kemudian, tadi peneliti menyebutkan adanya resiko kardiovaskuler kepada para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan berkisar paling sedikit antara 10% sampai dengan 30% dari total energi harian. 2 days of dietary data were used among a subsample of 646 adolescents and the key findings remain consistent. Nah, pengambilan dua data harian makanan digunakan di antara sampel-sampel sekitar 646 remaja-remaja, dan penemuan itu atau hasil temuannya memperlihatkan hasil yang cukup konsisten, remain konsisten. Kemudian, those with higher intake of added sugar had higher
LDL levels. Jadi, para remaja dengan konsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu mempunyai jumlah tingkat LDL. LDL ini adalah kolesterol yang buruk yang lebih tinggi sekitar 94,3 mg compared to dibandingkan dengan those with the lowest levels, dibandingkan dengan mereka atau remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah, sekitar 86,7 tingkat LDL-nya. Jadi, tingkat LDL atau tingkat kolesterol buruk pada remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah itu justru lebih rendah dibanding remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahan lebih tinggi, itu sekitar 94,3%, dengan tingkat perbandingannya sekitar 9%. Triglycerides levels in those with the highest consumption were 79 mg compared to 71.7 mg among the lowest. Nah, selanjutnya tingkat dari trigliserida atau tingkat dari lemak itu bagi remaja-remaja dengan konsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu sekitar 79 mg dibanding dengan remaja-remaja dengan tingkat konsumsi gula yang lebih rendah itu sekitar 71,7%. Sedangkan remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu sekitar 79%. Nah, seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya bahwa tingkat trigliserida pada remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu justru lebih tinggi dibanding tingkat pada remaja-remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih rendah. Nah, di sini tingkat perbandingannya sekitar 10%. Kemudian, overweight or obese adolescents with the highest level of added sugar consumptions had increased signs of insulin resistance. Jadi, remaja-remaja yang kelebihan berat badan atau dalam hal ini kelebihan berat badan dengan konsumsi gula tambahan yang paling tinggi itu telah meningkatkan tanda-tanda resistansi insulin. The researchers use cross-sectional data. They don't know if added sugar intake cause the differing cholesterol levels. Jadi para peneliti itu menggunakan cross-sectional data. Jadi para peneliti itu menggunakan data cross-sectional yang mana membandingkan data-data antar subjek. They don't know, mereka tidak tahu jika penambahan gula tambahan itu menyebabkan pada tingkat perbedaan kolesterol. Yang mereka tahu bahwa adanya suatu hubungan atau koneksi antara tingkat konsumsi gula tambahan dengan kolesterol. They also assess the diet using 124-hour recall of intake. Mereka juga menilai atau menguji makanan dengan penggunaan satu periode selama 24 jam. Dan ketika mereka mengakses itu, mereka itu pengujian itu tidak merefleksikan kepada tingkat konsumsi harian orang atau seseorang, seperti itu. Soal nomor 5, what does the passage mainly discuss? Apa yang didiskusikan atau dibahas di dalam teks tersebut? Nah, untuk mengetahui apa yang sedang didiskusikan oleh paragraf tersebut, maka kita bisa membaca dari teks seluruhnya seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, di teks tersebut itu menjelaskan tentang studi atau riset mengenai konsumsi gula tambahan yang dihubungkan dengan resiko penyakit jantung pada remaja. Selain itu, untuk bisa menjawab soal nomor 5, kita juga bisa melihat pada paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama kita bisa melihat pada kalimat berikut ini. This is the first study to assess the association of added sugars and the indicators of heart disease risk in adolescents. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah riset pertama untuk menilai atau menguji hubungan antara konsumsi gula tambahan dan juga indikator-indikator dari resiko penyakit jantung pada remaja. Oleh karena itu, maka
Soal nomor 5 itu mendiskusikan tentang riset adanya konsumsi gula tambahan yang berkaitan dengan resiko penyakit jantung pada remaja. Nah, kita analisis pada opsi yang A. Opsi yang A itu menceritakan atau menuliskan tentang the methods of conducting a study about a heart disease risk among teenagers. Jadi yang A itu menjelaskan tentang metode-metode penyelenggaraan riset tentang resiko penyakit jantung di antara para remaja. Sedangkan di tes tersebut itu tidak membahas tentang metodenya, maka opsi pilihan jawabannya A itu salah. Kemudian yang B, the side effects of having low HDL dan LDL among teens. Jadi yang opsi B itu adalah efek samping dengan adanya mempunyai kolesterol yang baik yang lebih rendah dan juga kolesterol buruk yang lebih rendah di antara remaja. Nah, di sini opsi yang B juga salah karena kita tidak sedang membahas tentang efek sampingnya. Kemudian untuk yang C, the study of added sugar consumption related to a heart disease risk among teenagers. Opsi yang C itu menyebutkan riset terhadap konsumsi gula tambahan yang berkaitan dengan resiko penyakit jantung di antara para remaja. Nah, opsi yang C itu opsi yang paling tepat karena di opsi yang C ini menyebutkan the study, jadi riset antara konsumsi gula tambahan yang dikaitkan dengan resiko-resiko penyakit jantung di antara remaja. Maka untuk soal nomor 5, teks ini menjelaskan tentang riset antara konsumsi gula tambahan terhadap resiko penyakit jantung para remaja. Soal nomor 6, based on the passage, which of the following statement is the effect of higher added sugar consumption? Berdasarkan tes tersebut, yang mana pernyataan-pernyataan berikut ini yang merupakan efek dari adanya konsumsi gula tambahan. Nah, maka pada soal seperti soal nomor 6 ini, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang merupakan efek dari konsumsi gula tambahan. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 6, maka kita harus mencocokkan opsi pilihan jawaban yang ada di soal nomor 6 dengan pernyataan yang terdapat di teksnya. Kita mulai dari soal nomor 6 yang A, opsi yang A. The more we consume added sugar, the healthier our body is. Nah, opsi yang A itu adalah semakin kita mengkonsumsi gula tambahan yang lebih banyak, maka semakin sehat tubuh kita. Padahal dengan kita mengkonsumsi gula tambahan itu, maka tingkat kolesterol buruknya itu kita lebih tinggi dan juga tingkat trigliseridanya juga lebih tinggi, yang mana seperti disebutkan sebelumnya bahwa itu akan berpengaruh kepada risiko penyakit jantung. Selain itu, kita juga bisa melihat pada paragraf yang pertama. Nah, di sini di paragraf pertama ini kita bisa melihat bahwa teens consuming the highest levels of added sugar had lower levels of HDL. Nah, jadi para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang paling tinggi itu mempunyai tingkat kolesterol baik yang lebih rendah. Jadi para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu mempunyai tingkat kolesterol baik yang lebih rendah. Seperti itu, dan tingkat yang lebih tinggi dari kolesterol yang buruk. Jadi para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu mempunyai kolesterol buruk yang lebih rendah serta kolesterol buruk yang lebih tinggi dan juga tingkat trigliserida yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, selain itu disebutkan bahwa para remaja yang mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu berpengaruh kepada tingkat kolesterol yang tidak menguntungkan bagi remaja tersebut. Nah, selain itu, kita bisa melihat bahwa di sini kita melihat bahwa riset pertama ini itu menguji adanya penggunaan gula tambahan pada makanan dengan indikator penyakit jantung pada anak remaja. Maka kita bisa melihat bahwa jika remaja itu mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi, maka mereka itu juga mempunyai indikasi adanya resiko penyakit jantung, seperti itu. Maka untuk soal nomor 6, yang manakah pernyataan berikut ini yang bukan merupakan efek dari penggunaan atau konsumsi tingkat gula yang lebih tinggi adalah, nah, untuk bisa menjawab soal nomor 6, maka kita analisis soal yang A adalah, opsi yang A adalah semakin kita mengkonsumsi gula tambahan, semakin baik atau semakin sehat tubuh kita. Nah, opsi yang A salah karena justru semakin buruk atau semakin buruk dari tubuh kita. Kemudian opsi yang B,
the more we consume added sugar, the lower the risk of insulin resistance we have. Semakin kita mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi, maka semakin rendah resiko resistansi insulin atau tingkat daya tahan insulin yang kita punya. Nah, ini juga salah. Harusnya apa? Harusnya adalah kita itu semakin tinggi seperti itu. Kemudian yang C, the more we consume added sugar, the fewer signs of high triglyceride we have. Nah, di sini adalah semakin baik konsumsi gula tambahan yang kita punya, maka tanda-tanda dari trigliserida yang kita punya justru semakin rendah gitu. Padahal harusnya di sini adalah bukan fewer, tapi di sini ada harusnya lebih tinggi. Jadi ini juga salah. Kemudian the more we consume added sugar, the higher levels of LDL we have. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin kita mengkonsumsi gula tambahan, maka semakin tinggi dari tingkat LDL-nya. LDL tadi itu adalah kolesterol yang buruk. Jadi ketika kita mengkonsumsi gula tambahan atau semakin kita mengkonsumsi gula tambahan, maka tingkat dari kolesterol buruknya itu, bad kolesterolnya itu semakin tinggi. Nah, betul apa salah? Nah, pernyataan ini betul karena ini sesuai dengan yang disebutkan pada paragraf pertama, pada kalimat yang pertama seperti itu. Jadi efek yang terjadi jika kita mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari adanya kolesterol yang buruk. Maka opsi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D. Soal nomor 7, which of the following statement is not correct based on the passage above? Yang mana pernyataan berikut ini yang tidak benar berdasarkan dari teks di atas. Nah, untuk bisa menjawab jenis soal seperti ini, maka kita langsung saja cocokkan pilihan jawaban yang terdapat di opsi pilihan jawaban dengan pernyataan yang terdapat di teks tersebut. Langsung saja, opsi pilihan jawabannya A, teenagers who consume high levels of added sugar may have low levels of good cholesterol and high levels of bad cholesterol and triglyceride. Nah, untuk opsi yang A itu kita bisa melihat pada paragraf yang pertama. Di paragraf pertama kita bisa melihat bahwa para remaja yang mengkonsumsi tingkat gula tambahan yang lebih tinggi itu mempunyai tingkat kolesterol buruk yang lebih rendah dan juga tingkat gliserida dan tingkat kolesterol buruk yang lebih tinggi. Maka opsi pilihan jawaban yang nomor 7 itu adalah betul. Kemudian opsi pilihan jawaban yang B, experts say there is a link between the level of added sugar consumed by teenagers and their levels of cholesterol. Para ahli itu menyebutkan bahwa ada hubungan atau ada suatu korelasi antara tingkat gula tambahan yang dikonsumsi oleh para remaja dengan tingkat kolesterol. Nah, untuk bisa menemukan pernyataan ini, maka kita bisa melihat pada kalimat yang terdapat di paragraf berikut ini. Nah, pada paragraf berikut ini disebutkan bahwa the researchers use cross-sectional data. They don't know if added sugar intake cause the differing cholesterol levels, only that they are linked. Jadi para peneliti itu menggunakan data cross-sectional yang mana membandingkan antar subjek. Nah, ketika mereka itu menggunakan data tersebut, mereka itu tidak tahu jika tingkat kolesterol itu menunjukkan tingkat yang berbeda. Yang mereka tahu adanya korelasi antara tingkat penambahan gula dengan tingkat kolesterol. Oleh karena itu, maka opsi pilihan jawaban yang B itu juga betul seperti itu. Kemudian opsi yang C, it is important for obese teenagers to reduce the consumption of sugar beverages because they contribute to high levels of added sugar. Jadi opsi yang C ini penting untuk remaja-remaja dengan kelebihan berat badan untuk mengurangi konsumsi dari minuman-minuman manis, karena minuman-minuman manis itu berkontribusi terhadap penambahan gula tambahan yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa menemukan jawaban itu, maka kita bisa melihat pada paragraf berikut ini. Di paragraf berikut ini kita bisa melihat terdapat kalimat previous studies indicate that the largest contributors of added sugar to the diet are sugary beverages. Jadi penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa
Penyumbang-penyumbang paling besar dari gula-gula tambahan kepada makanan adalah minuman manis seperti soda, minuman buah-buahan, kopi, dan teh. Oleh karena itu, maka opsi pilihan jawaban yang C, jika ini penting untuk remaja yang kelebihan berat badan untuk mengurangi konsumsi minuman manis, maka opsi ini betul. Kemudian opsi yang D, overweight or obese adolescents with the highest level of added sugar consumption shows signs of insulin resistance. Jadi, para remaja yang kelebihan berat badan dengan konsumsi gula tambahan yang lebih tinggi itu menunjukkan tingkat atau tanda-tanda resistansi insulin. Nah, untuk opsi yang D, maka kita juga bisa melihat pada kalimat yang berikut ini. Nah, di kalimat berikut ini kita bisa melihat bahwa overweight or obese adolescents with the highest level of added sugar consumptions had increased sign of insulin resistance. Jadi, para remaja dengan tingkat kelebihan berat badan dengan konsumsi gula tambahan yang paling tinggi itu telah meningkatkan tanda-tanda dari resistansi insulin. Maka, opsi pilihan jawaban yang D itu juga betul. Kemudian, opsi pilihan jawaban yang E, it is safe for teens to consume high levels of added sugar as they might not lead to a heart disease risk in the long term in adult. Nah, yang E ini tuh aman, gak apa-apa untuk para remaja untuk mengkonsumsi gula tambahan yang lebih tinggi karena mereka tuh tidak mengarah kepada resiko penyakit jantung dalam jangka panjang pada remaja. Nah, opsi yang E itu opsi yang salah. Kenapa? Justru karena adanya konsumsi gula tambahannya itu, maka itu berpengaruh kepada resiko penyakit jantung. Jadi seharusnya kalimat not di sini salah. Resiko penyakit jantung pada remaja dalam jangka waktu yang cukup lama untuk masa dewasa mereka. Maka pernyataan yang bukan yang tidak tepat itu adalah yang opsi yang E. Soal nomor 8. Based on the passage, which of the following statement is not related to the findings of the study conducted by the expert. Lagi-lagi, ketika kita menemukan jenis soal seperti ini, maka kita langsung saja cocokkan pilihan jawaban dengan pernyataan yang terdapat di teks. Nah, di sini di soal nomor 8 kita diminta untuk menemukan pernyataan yang tidak berkaitan dengan the findings tentang temuan dari riset yang diselenggarakan oleh para ahli. Kita mulai dari opsi pilihan jawabannya A. The added sugar consumptions of less than 10% up to more than 30% of daily total energy may lead to a cardiovascular risk. Nah, konsumsi gula tambahan yang paling sedikit 10% sampai lebih dari 30% dari konsumsi total harian itu mungkin akan mengarah atau akan memicu tingkat resiko kardiovaskuler. Nah, pernyataannya A kita bisa melihat pada kalimat berikut ini. Researchers estimated cardiovascular risk by added sugar. Jadi peneliti itu memperkirakan adanya resiko kardiovaskuler dengan adanya penambahan konsumsi gula. Maka oleh karena itu opsi pilihan jawabannya A itu betul. Selain itu opsi pilihan jawaban A kita juga bisa melihat pada teks berikut ini. Nah, dengan adanya konsumsi gula tambahan sekitar 10% sampai 30% dari total energi harian, maka itu akan berpengaruh kepada resiko kardiovaskuler. Oleh karena itu, opsi pilihan jawabannya A itu adalah betul. Kemudian, opsi pilihan jawaban yang B adalah 2 days of dietary data were used among a subsample of 646 adolescents showed inconsistent result. Jadi, pengambilan data selama 2 hari digunakan di antara 646 sampel remaja menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Nah, untuk bisa menemukan jawaban pada yang opsi yang B ini, maka kita bisa mencocokkan pada kalimat berikut ini. 2 days of dietary data were used among a subsample of
of 646 adolescents and the key findings remain consistent. Jadi dengan adanya pengambilan data selama 2 hari di antara 646 remaja menghasilkan penemuan bahwa hasilnya itu tetap konsisten, artinya tidak berubah seperti itu. Maka opsi pilihan jawaban yang B ini justru salah gitu kan, karena di sini terdapat kata-kata inkonsisten. Harusnya apa? Harusnya adalah konsisten. Maka opsi pilihan jawaban yang B itu yang tidak tepat. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana opsi pilihan jawabannya C? By using cross-sectional data, the expert find out that there is a connection between added sugar and cholesterol levels. Nah, dengan penggunaan data cross-sectional, maka para ahli itu bisa menemukan bahwa ada suatu hubungan atau korelasi di antara penambahan gula dan juga tingkat kolesterol. Nah, di sini kita bisa melihat pada kalimat berikut ini. The researcher use cross-sectional data. They don't know if added sugar intake cause the different cholesterol levels. Jadi para peneliti itu menggunakan data cross-sectional dan mereka itu tidak tahu jika penambahan gula itu menyebabkan tingkat kolesterol yang berbeda. Yang mereka tahu hanya mereka itu tuh linked, berarti mereka itu saling berkorelasi. Nah, yang apa yang berkorelasi? Nah, di sini yang berkorelasi adalah gula tambahan dan juga tingkat kolesterol. Maka ada hubungan antara penambahan gula tambahan dengan tingkat kolesterol. Oleh karena itu, opsi pilihan jawaban yang C itu juga betul. Kemudian, opsi pilihan jawaban yang D, by using cross-sectional data, the experts cannot determine, tidak bisa menentukan apakah tingkat kolesterol yang berbeda itu disebabkan oleh penambahan gula. Nah, untuk bisa menemukan apakah opsi pilihan jawaban D itu ada di teks, maka kita juga bisa melihat pada teks ini, pada kalimat berikut ini. Ketika para researchers use cross-sectional data, they don't know. Mereka itu tidak tahu jika penambahan gula itu menyebabkan kepada perbedaan tingkat kolesterol. Nah, ini sudah cukup jelas ya bahwa opsi pilihan jawaban yang D itu juga betul, bahwa para ahli itu tidak bisa menentukan apakah tingkat kolesterol itu berbeda dengan adanya penambahan gula. Kemudian opsi pilihan yang E, 124-hour recall were used to assess the diet and it may not represent the usual daily intake on people. Jadi dengan adanya penggunaan penarikan makanan satu periode selama 24 jam itu digunakan untuk menguji makanan para remaja, dan ini menunjukkan atau ini mewakili konsumsi makanan harian pada orang-orang. Nah, untuk menentukan apakah opsi pilihan jawaban E terdapat di teks, maka kita perlu mengeceknya. Nah, untuk opsi pilihan jawaban yang E yang terdapat pada yang E, kita bisa melihat pada kalimat berikut ini. They also assess the diet using 124-hour recall of intake which may not reflect on a person usual intake. Jadi para ahli itu menguji makanan selama satu periode dalam waktu 24 jam, yang mana itu tidak merefleksikan konsumsi makanan harian dari seseorang. Maka opsi pilihan jawaban yang E ini betul. Oleh karena itu, yang pernyataan berikut ini yang tidak merupakan hasil temuan dari riset dari para ahli itu yang B. Seperti itu. Demikian tadi video dari Biper Pusat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat video terupdate dari kita. See you!